Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya Fitri Warni, tentunya di podcast kesayangan Anda semua. Di mana lagi kalau bukan di ruang kelas. Ngobrol santai seputar pendidikan mulai dari meja belajar sampai dengan kebijakan besar. Waktunya masuk kelas. Baik, Sobat Ruang Kelas, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang sekolah menengah kejuruan yang bagaimana kiprahnya dalam menghadapi pesatnya perkembangan ekonomi kreatif dan juga era digital saat ini. Dan untuk membahas tema kali ini sudah hadir bersama saya seorang narasumber yang luar biasa dari Sekolah Menengah Kejuruan Multi Studi High School Batam, yaitu Ibu Dita. Oke, halo Ibu Dita. Halo. Selamat siang Ibu. Siang. Dan Baik. selamat siang podcast Ruang Kelas. Oke, terima kasih. Terima kasih juga ya Ibu Dita Iya, sudah hadir sama-sama. di studio Ruang Kelas dan bersedia menjadi narasumber untuk tema kita kali ini, yaitu kiprah dari sekolah SMK dalam menghadapi pesatnya dunia ekonomi kreatif dan juga dunia digital. Baik, sebelum itu untuk sekolah multi studi high school ini lokasinya di mana Ibu? Untuk lokasi sekolah sendiri, sekolah SMK MHS itu di Batu Ampar. Jadi untuk lebih jelasnya itu di dekat kantor Bea Cukai. Oh iya. Jadi sekolah ini sudah berdiri sejak mulai dari tahun 2007. Jadi salah satu sekolah swasta yang memang sangat bergerak di bidang industri kreatif juga. Jadi sekolah SMK MHS ini punya beberapa jurusan seperti PPLG. PPLG itu pengembangan perangkat lunak dan JIM. Terus kemudian ada TJKT, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Terus yang ketiga itu akuntansi. Kemudian DKV dan yang terakhir itu ada seni. Oh ada seni Gitu, juga. iya. Berarti ada 5 Ada 5 jurusan ya. Tapi yang paling diminati itu adalah jurusan PPLG. PPLG, Iya. jurusan apa itu Bu? Boleh dijelasin Jelas, detailnya? jelasnya itu jurusan ini bergeraknya lebih ke pengodingan, coding, iya Oke. maksud saya coding. Kemudian ada, jadi biasanya mereka itu bergeraknya di kebanyakan website, lebih ke softnya komputer sendiri lah, gitu. Tapi saya kalau dengar coding itu identik dengan game gak sih Bu? Iya, mereka juga buat game termasuk, kemudian juga bisa buat aplikasi gitu, web design dan lainnya yang berhubungan lah dengan soft komputer sendiri. Oh gitu. begitu. Iya. Ya, jadi bukan hanya pembuatan games juga ya? Iya. Dan masih banyak lainnya. Masih banyak lainnya gitu. Jadi kalau di TJKT itu mereka lebih ke sistem komputer, Iya. gitu. Misalkan kalau anak-anak PKL sekarang lebih ke bekerja sama jaringan internet, jaringan gitu internet. pemasangannya. Betul. Gitu. Kalau di kafe ya mereka bergabungnya itu ya di industri kayak digital gitu. Lebih ke videographer, kemudian membuat desain poster gitu, yang berhubungan dengan media. Iya. Nah untuk Ibu Dita sendiri di situ sebagai pengajar itu di bidang studi apa? Saya mengajar itu di bidang studi sejarah. Oh sejarah. Sejarah, iya. Jadi mengajarnya itu dari kelas 10 semua jurusan, kelas 11 semua jurusan, tapi ada juga yang mengajar khusus di kelas 12 mata pelajaran PKN. Oh gitu. iya. Kalau boleh tahu muridnya udah berapa Ibu? Kalau untuk murid di sekolah sendiri itu hitungannya 200 sampai 300. 300 Iya. itu udah semua kelas ya? Iya, semua kelas dan semua angkatan. 10, 11, 12 ya kalau Iya. SMK? Iya. Oke. Lumayan cukup banyak ya kalau untuk sekolah swasta. Iya. Kalau sekolah swasta berarti dia di bawah yayasan ya? Di bawah yayasan. Jadi kami semuanya statusnya adalah honor swasta. Gitu, Honor bukan swasta. pegawai negeri, seperti itu. Tapi kalau honor swasta itu anggaran honorariumnya dari yayasan Dari begitu? yayasan, dari SPP anak gitu. Dari SPP Iya. anak ya.
Dari pemerintah sendiri seperti bantuan BOS atau apa? Ada? Bantuan BOS tentu ada. Oh iya, gitu. Dihitung dari ya jumlah siswa yang ada. Dari jumlah gitu. siswa, betul. Iya. Pun itu nanti difokuskan untuk operasional sekolah ya. Operasional sekolah, iya. Dan kepentingan siswa tentunya kalau misalkan lomba. Oh gitu, iya. mendaftar lomba atau misalkan dalam bidang-bidang ya yang penting untuk siswa lah. Kayak perangkat pembelajaran mereka seperti buku juga salah satunya, begitu. Tentang ekonomi kreatif dan juga dunia digital sekarang kan berkembangnya sangat pesat sekali. Iya, Nah, betul bagaimana kiprah dari SMK MHS Multi Studi High School sendiri begitu Ibu? Kalau kiprah dari SMK MHS sendiri salah satunya supaya menunjang siswa bisa berkarir setelah lulus dari SMK itu, yang pertama pastinya ada kerjasama sama MOU atau beberapa perusahaan-perusahaan yang memang atau sesuai dengan kemauan sekolah gitu atau jurusan dari sekolah sendiri gitu. Jadi ada beberapa dari siswa itu misal ketika mencari kerja, ketika sudah bekerja sama dengan MOU bisa mencarikan atau membuat lowongan sendiri gitu. Kemudian kalau ketika anak-anak seperti kelas 12 sekarang kan sudah berjalan PKL-nya gitu. Beberapa dari anak itu ada yang dia misal belum dapat tempat PKL, nah dapat rekomendasi dari sekolah hasil kerjasama dengan beberapa industri begitu. Oh, berarti saya tangkap di sini MHS menjalin mitra dengan perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan jurusan begitu ya. Nah, di sini apakah siswa mencari sendiri atau setelah nggak bisa seperti yang Ibu Dita jelaskan tadi, begitu seperti alurnya siswa disuruh nyari dulu, kalau nggak dapet di mana PKL baru nanti sekolah yang rekomendasi, seperti itu atau bagaimana? Pastinya mereka mencari dulu gitu. Sekolah membebaskan siswa untuk mencari di mana ya tempat yang mereka inginkan gitu untuk PKL. Jadi kalau misalkan ketika sudah dicari kemudian ternyata tidak ada pemanggilan dari industri itu sendiri setelah interview ataupun mengantarkan surat gitu, kalau ternyata tidak dipanggil atau tidak diterima baru sekolah merekomendasikan sesuai dengan minat ataupun jurusan dari siswa tersebut gitu. Oke. Pada saat siswa mendaftar dari sekolah menengah pertama ke sekolah kejuruan, mereka kan belum tahu tuh apa yang cocok untuk mereka, apa jurusan yang sesuai dengan minat mereka. Itu diberikan kebebasan ke pendaftar, ke siswa baru tadi untuk memilih sesuai yang mereka inginkan, atau diterima dulu nanti di dalam perjalanan baru dipilah-pilah, oh ini kamu cocoknya ke sini loh, oh ini kamu cocoknya ke jurusan ini loh, atau gimana alurnya kalau di SMK? Tentunya itu harus dari anaknya sendiri gitu. Jadi ketika sudah tahu akan mendaftar ke sekolah, jadi dia harus langsung tahu jurusan yang dia inginkan itu apa. Karena ketika sudah masuk sekolah ternyata tidak cocok, kan takutnya dalam sebulan 2 bulan itu tidak bisa lagi pindah jurusan. Gitu. Jadi ketika siswa ini datang untuk mendaftar, tentu guru yang didatangi itu harus mengarahkan anaknya. Ini PPLG akan belajar seperti ini, TJKT seperti ini, DKV seperti ini. Nah, minat dia itu di mana ya terserah dari kebebasan anaknya gitu. Oke, nanti kalau seandainya dalam perjalanan nih kayaknya nggak cocok deh dengan jiwa saya, kata si anak gitu ya. Terus gimana dong? Tentu ya harus dipikirkan dengan matang-matang karena kesempatan untuk pindah jurusan itu jangan sampai sudah berjalan pembelajaran gitu. Berjalannya itu juga tentu jangan sampai udah 2 bulan berjalan gitu, karena atau nanti misalkan dia mau pindah jurusan itu ketika sudah bagi rapot di semester ganjilnya, karena akan kesulitan nanti dia belajar lagi dari awal gitu. Karena ketika sudah pindah nih misalkan dari TJKT kemudian ke akuntansi kan sudah berbeda pembelajarannya di bidang jurusannya gitu. Tapi kalau mata pelajaran umum kan tidak ada masalah sama sekali. Tapi kan fokus dari SMK itu adalah apa yang dipilih anak dari jurusan itu yang akan menjadi
penentu karir mereka di 1 tahun atau beberapa tahun ke depan, Oh, seperti begitu. itu. Berarti perlu diketahui ya buat adik-adik generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMK dari SMP tentunya Ibu Dita ya. Dari sekarang tuh harus udah di searching gitu ya. Iya, betul. Kalau jurusan ini loh outputnya. Kalau jurusan ini nanti kalau udah tamat kerjanya di sini. Nah, untuk di MHS sendiri edukasi tentang masing-masing jurusan ini bagaimana Ibu? Kalau ketika edukasi masing-masing dari jurusan ini maksudnya ketika sudah mendaftar kah atau ketika pembelajarannya mulai berlangsung? Maksud saya di sini mungkin pada saat promosi sekolah gitu Oh, kan. pada saat Apakah promosi. gencar-gencarnya atau sedetail itu, karena kan anak SMP belum tahu nih mau jurusan ini, apalagi jurusan tentang internet kan memang banyak yang minat, cuma masih ada bahasa-bahasa sulit ya kan yang belum bisa, yang kadang anak-anak SMP belum paham begitu. Itu gimana promosinya dari SMK? Kalau promosi MHS? sekolah SMK MHS sendiri itu berjalannya kan lewat iklan. Oke. Lewat iklan, lewat Instagram gitu. Jadi dari situ mereka bisa melihat gitu. Ini PPLG tuh seperti ini. Nah, jadi ketika marketing sekolah itu sudah mulai berjalan, nah ada nomor yang bisa dihubungi. Nah, biasanya siswa-siswa SMP ini yang mau mendaftar ke sekolah biasanya bisa bertanya gitu. Iya, Ini iya. jurusan PPLG maksudnya seperti apa, TJKT seperti apa, bebas untuk bertanya sampai dia menemukan minat dia itu di mana begitu. Iya, betul karena memang sekarang apa-apa pakai media sosial ya. Iya, betul, Bu. Jadi apa tadi media sosialnya Ibu, boleh saya ini? SMK Multi Saya Studi lihat. High School. Jadi buat adik-adik ini kan udah mau di penghujung, mau masuk semester 2 ya. Ya, semester 2. Dari sekarang mungkin udah boleh nih searching-searching sekolah menengah kejuruan yang memang outputnya mau bekerja setelah SMK atau sekolah menengah atas langsung bekerja gitu ya. Pasti pilihan mereka SMK. Nah, Iya. mungkin salah satunya pilihan kita adalah sekolah Multi Studi High School Batam. Nah, jadi buat adik-adik nih atau pendengar ya, pendengar ruang kelas, orang tua juga yang ingin mencari sekolah yang sangat memperhatikan update di bidang ekonomi, kreatif dan juga dunia digital, salah satunya ini SMK Multi Studi High School Batam ya. Seperti sekolah SMK lainnya juga ada PKL begitu ya Bu Dita Iya. ya. Kalau PKL ini di kelas berapa mereka? Kalau PKL sendiri mereka mulainya di kelas 12. Jadi di kelas 12 mereka setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran, kemudian mereka diberangkatkan untuk PKL di tempat yang sudah diterima oleh industri seperti itu. Oke. Jadi PKL ini saat ini sudah berjalan sekitar beberapa minggu dan akan selesai itu di tahun depan. 2026 gitu, ya. 2026. Mungkin yang jadi pertanyaan juga sama diri saya, karena Ibu Dita salah seorang pengajar ya di sekolah Multi Studi High School. Kenapa harus sekolah di sana? Jadi intinya kita ngajak nih pemirsa, adik-adik SMP yang mau melanjutkan ke SMK, mereka jadi percaya nih, kenapa harus sekolah di MHS? Karena pertama itu sekolah ini bergeraknya di bidang IT. Iya. Nah, kita lihat sekarang itu perkembangan zaman atau prospek kerja itu anak-anak sekarang lebih condong suka dengan yang hal-hal yang berbau IT gitu. Terlebih nanti juga siswa akan diajarkan gitu sesuai dengan minatnya mereka. Ada yang kadang siswa ketika dia itu jurusannya PPLG ternyata dia itu punya bakat juga seperti di videografi atau fotografi, itu juga bisa nanti dipakai misal ketika berorganisasi. Nah, organisasi di sekolah seperti OSIS itu terkadang juga menyediakan mereka untuk berkesempatan misalkan buat video tentang kegiatan di sekolah atau membantu dari segi perlombaan dan lain sebagainya gitu. Seperti itu sih, Bu. Oke, berarti semua jurusan itu saling berhubungan juga Saling ya? berhubungan karena kan basicnya IT menurut saya itu
seperti anak-anak sekarang sebagai kan udah banyak kan Gen Z gitu yang Gen sudah Z, sangat-sangat betul. tahu perkembangan zaman, teknologi dan lain sebagainya gitu. Pasti mereka akan lebih suka berkarir itu tentu di bidang industri kreatif di bidang digital. Seperti itu. Itu sih Bu Oke, menurut saya. selain PKL, ada tidak program-program dari MHS SMK Multistudi High School untuk menunjang pendidikan anak-anak di sana? Kalau untuk biar anak-anak termotivasi salah satunya adalah di bidang lomba. Jadi ada apapun lomba yang diadakan baik itu di Universitas Batam salah satunya itu anak-anak diikut sertakan gitu supaya tujuannya untuk biar tahu mereka itu kemampuan mereka sampai di mana, kemudian biar mereka tahu juga jaringan dan pengalaman berkompetisi di luar itu seperti apa. Kemudian ada juga mata pelajaran PKK, produk kreatif kewirausahaan. Jadi anak-anak itu diberi kesempatan untuk berjualan. Jadi kami ada setiap tahunnya di semester genap itu ada MHS Cycle namanya. Jadi anak-anak ini berjualan makanan dan minuman sesuai dengan apa yang mereka ingin perjualbelikan gitu. Oke, sangat menarik ini MHS Sikal. Sikal. Oh, MHS MHS Sikal, Sikal. iya. Itu namanya singkatan atau gimana? Singkatan. Singkatan dari MHS musikal. Jadi Musikal. ada perpaduan dari anak-anak ketika berjualan gitu seperti bazar lah umumnya. iya, Ada iya. live musiknya, ada penampilan seperti dance itu. dari anak-anak. Ada pentas gitu. seninya Ada pentas gitu. seninya, betul. Iya. Terus mereka juga misal ada membuat kalau anak-anak di kafe biasanya mereka itu diajak untuk berjualan gitu. Berjualannya dari desain-desain yang mereka buat. Bisa itu gantungan kunci atau buat tote bag dan lain sebagainya. Oke, Gitu. itu hanya di intern sekolah atau nanti ngundang orang dari luar? Kalau yang MHS Sikal itu mengundang dari luar, dibuka untuk umum gitu. Oh, Jadi iya, siapapun iya, bisa iya. datang ke acara tersebut begitu. Keren dong ya kalau Jadi seperti biasanya dilakukan itu di semester depan. itu. Semester gitu. kedua. Semester kedua. Sebagai pengambilan juga sekaligus nilai anak-anak gitu. Oh, jadi sekaligus misalnya anak juga mengambil nilai praktek begitu Iya, ya di sana. betul. Nah, ini yang mengikuti kegiatan MHS Sikal ini seluruh siswa atau kelas-kelas tertentu saja? Seluruh siswa. Jadi iya. tapi lebih difokuskan itu adalah anak-anak kelas 11. 11. Gitu. Kenapa anak kelas 11? Karena mereka yang khusus langsung mempraktekkan gitu. Kalau di kelas 10 kan belum ada ini mata pelajarannya. Oke. Gitu. Jadi lebih ke kelas 11. Jadi mereka diberi kesempatan untuk memperjualbelikan apa yang mereka ingin jual. Tapi tentu nggak langsung jadi seperti itu. Ada prosesnya buat proposal dulu, ada food tester dulu gitu. Ketika di ACC baru boleh diperjualbelikan. Iya, berarti saya nangkep prosedur-prosedur untuk membuat sebuah event juga diajarkan di situ ya. Iya, seperti dia buat proposal dulu gitu. Dan mereka mengerjakannya tentu berkelompok gitu. Keren-keren sih kalau ini, karena dari sekolah sudah belajar, setelah mereka nanti seandainya sudah tamat dari MHS, mereka juga sudah punya modal untuk membuat sebuah event, karena itu merupakan salah satu ekonomi kreatif yang sangat pesat sekali sekarang Iya, ya. betul. Nah, untuk anggaran biayanya sendiri untuk membuat MHS Cycle itu tadi dari mana? Kalau untuk tenda ya tentu disediakan sama sekolah. Tapi iya. kalau untuk dari budget-budget yang mereka jual itu dari mereka sendiri. Oke. Jadi supaya mereka tahu berapa modal mereka setelah diperjualbelikan balik modal kah atau kemudian ada untungnya seperti itu. Jadi mereka bisa hitung sendiri gitu. Dan tentunya yang mereka jual ini juga harus yang istilahnya ya anak-anak sekolah bisa beli gitu. Ya. Harganya terjangkau lah. Istilahnya seperti itu. Keren sih ini kalau seandainya pun dibuka untuk umum, diundang misalnya ya para yang peduli dengan pendidikan gitu ya,
pasti bakal mengangkat nama SMK MHS juga gitu Iya, ya, karena betul. nggak semua sekolah ya yang ada program seperti ini. Keren sih. Tadi kan mereka berjualan gitu ya, menampilkan bakat juga ya berarti di sana. Nah, kalau seandainya di jualan tadi ada siswa yang tidak mampu misal menetapkan harga jual, kan terlalu modalnya besar tapi dijual dengan harga yang kecil karena kan yang beli teman-teman sekolah gitu, dan ternyata tidak untung atau rugi, itu bagaimana? Berarti nilainya ini dong, nilainya. Berarti bisa jadi dari promosi, cara mereka mempromosikan gitu. Oke. Jadi bukan hanya mereka ini menjual sebenarnya, mereka juga dilatih untuk bagaimana caranya mempromosikan jualan mereka. Bisa dari caranya, pertama itu mereka membuat akun Instagram khusus. Nah, Oke. jadi mereka promosikan dari situ. Kemudian ketika sebelum H-1 MICal mulai, biasanya mereka langsung buat postingan-postingan yang memang menarik perhatian Oh ini. iya, seperti before event, nanti pas event dan after event juga ya. Kemudian ketika acaranya sudah berlangsung, biasanya anak-anak itu akan bawa poster sambil mereka promosikan ke para pengunjung yang datang gitu. Poster maksudnya di sini masing-masing Poster, jadi jualan? mereka itu buat poster juga dijual untuk jualan Oh, mereka. flyer-flyer ya. Iya, Heeh. mereka buat posternya sendiri gitu, mereka berikan ke para customer ataupun pengunjung yang ada di situ gitu. Mereka Oke. tertarik atau tidak, seperti itu. Jadi bukan mereka ditarik ke tempat mereka, ke tenda mereka gitu, tapi tinggal tunjukkan aja posternya seperti itu, tertarik atau tidak. Nah, untuk yang tadi yang jualan tadi kan kalau di dunia industri ekonomi mereka kan ada juga tuh untuk menentukan harga modal, menentukan HTTP. Itu kan butuh ilmu juga. Di sekolah diajarkan nggak? Diajarkan. Nah, Iya ya? tentunya mereka ketika kasih proposal, kemudian kasih tester food gitu. Oh iya. Nah, mereka akan ditanya sama gurunya, ini kamu apa namanya makanan ini, kemudian harganya berapa gitu, modalnya berapa, seperti itu. Jadi tidak asal mereka ketika oh aku mau buat ini gitu, modalnya segini, harganya segini langsung dijual, tidak seperti itu. Jadi diarahkan juga. Karena ketika nanti misal mereka menjualnya terlalu mahal kan tidak ada yang beli, nanti mereka yang rugi, seperti itu. Jadi caranya adalah bagaimana yang pertama itu balik modal dulu. Gitu. Kalau untungnya ya Udah bonus lah ya. gitu, udah bonus seperti itu. Kan saya kepikirannya gini juga ya, MHS Batam itu ada mitra-mitra perusahaan-perusahaan industri. Nah, pada saat acara MHS kali ini diundang nggak? Kalau Untuk untuk acara itu. seperti itu kurang lebihnya ada yang diundang, ada yang tidak Oke. gitu. Tapi lebih bagusnya diundang sih Bu Dita. Oh, boleh. Karena kenapa? Ya di situ tadi kan, kalau hanya anak-anak murid tentunya daya belinya sedikit. Tapi kalau dari luar atau dibuka untuk umum seperti event gitu, karena ini tiap tahun ya. Sekali setahun. Satu kali setahun, berarti memang setiap tahun digelar. Berarti memang anak-anak sudah terampil dan juga sudah dipersiapkan ya Ya, kan, dari sudah kelas dipersiapkan dari 1 atau sampai 2 bulan gitu. Jadi tidak terlalu terburu-buru sampai ke eventnya. Oke. Jadi persiapannya cukup lama dan panjang tentunya. 1. Kalau untuk di 2026 sekitar bulan berapa itu? Kalau perkiraannya mungkin di akhir Mei atau di awal Juni. Oh, akhir Mei awal Juni ya. Karena takutnya mengganggu mereka ketika ujian praktek maupun ujian semester, seperti itu. Iya. Karena semua bagian dari sekolah ikut ya, siswa, gurunya Iya. juga gitu. Terus berarti bisa dong nanti Mas Do, ruang kelas kalau ada program Go to School di event ini kita hadir gitu, ngeliput ya. Boleh ya Bu Dita ya? Boleh, nanti diskusi ke kepala sekolah dulu. Siap, nanti kita izin dong. Iya. Untuk sekolah multistudi sendiri, itu apa tantangan terbesarnya dalam berkiprah menghadapi pesatnya dunia ekonomi kreatif dan juga digital? Kalau untuk tantangannya sih yang pertama dari siswa sih.
Karena siswa terkadang itu sudah punya skill, punya kemampuan gitu, tapi ternyata dia kurang percaya diri. Oh, betul. Iya, kurang percaya diri ini biasanya dia tumbuh dari rasa tidak pernah dipercaya sama orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi misal itu terlihat ketika pertama tentunya di presentasi kelas. Jadi kan kadang ada secara berkelompok mengerjakan tugas, kemudian ada presentasi, padahal dia punya skill public speaking yang bagus, kemudian cara menjawab pertanyaan juga bagus, tapi ketika praktek, kemudian juga diusulkan lomba, kemampuannya sudah ada, tidak percaya diri. Padahal dari gurunya sendiri tentu sudah yakin bahwa anaknya 100% bisa. Begitu. Itu aja sih Bu menurut saya gitu. Oke, Bu Dita, sebagai closing statement nih, apa harapan Bu Dita untuk SMK MHS ke depannya? Boleh disampaikan juga. Kalau harapannya untuk SMK MHS sendiri, kiranya sekolah ini bisa melahirkan semakin banyak siswa-siswa yang punya kreativitas di bidang mereka masing-masing. Tidak hanya itu saja, tetapi juga punya skill yang bagus, kemudian punya prospek kerja yang bagus juga di bidang industri ataupun di bidang lain yang mereka sukai, seperti itu. Karena lapangan pekerjaan di Indonesia itu kan semakin meluas, kemudian juga semakin banyak dan semakin banyak juga persaingannya gitu, terlebih di industri kreatif. Karena yang paling diminati menurut saya pribadi ya industri kreatif ini. Betul sekali. Itu seperti itu Bu. Wow, keren Bu Dita, luar biasa. Dan tentunya terima kasih Bu Dita atas waktunya berbagi cerita dan inspirasi pada hari ini. Dan untuk seluruh pendengar Ruang Kelas, kembali saya sampaikan jangan lupa komen, subscribe tentunya yang paling utama ya, dan juga like and share sebanyak-banyaknya buat kamu yang peduli dengan pendidikan. Dan jangan lupa komen juga kira-kira tema apa lagi yang akan kita angkat untuk episode selanjutnya dan siapa narasumber yang wajib kita undang di podcast Ruang Kelas. Dan tentunya saya Fitri mohon pamit undur diri. Jangan lupa tonton video di episode kita selanjutnya. Terima kasih Bu Dita. Dadah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.